Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini masih berkenan memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, serta berbagai nikmat yang lain yang insya Allah kita semua syukuri meskipun dalam kondisi wabah virus corona ini. Tetapi di balik ujian ini tentu masih banyak nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para santri dan santriwati Pondok Pesantren Arisalah Batu Tangam, para hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini, hari kelima bulan suci Ramadan, kita akan lanjutkan kajian kita, pengajian Ramadan kita, yang insya Allah pada sore ini kita fokuskan pada sunnah-sunnah puasa. Mengapa perlu kita bahas? Karena kemarin kita telah membahas syarat wajib pelaksanaan puasa, syarat sah pelaksanaan puasa, syarat wajib dan syarat sahnya puasa. Maka pada sore ini kita fokus pada sunnah-sunnah puasa. Apa saja sih yang disunnahkan ketika kita melaksanakan ibadah puasa? Sunanus saumi wa adabuhu, sunnah-sunnah puasa dan adab-adabnya. Yang pertama adalah as-sahuru ala syai'in law jur'ata ma'in. Yang pertama sunnah puasa itu adalah sahur pada sesuatu, asalkan ada. Yang penting sahur mengkonsumsi sedikit saja, wa in qalla, meskipun sedikit, walau jur'ata ma'in, meskipun hanya segelas air, itu sudah cukup. Itu sudah dikategorikan sahur. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan dari sunnah puasa ini adalah sahur. Ini disunnahkan karena begitu banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan dan keberkahan sahur itu. Wa ta'khiruhu li akhiril laili, dan disunnahkan juga mengakhirkan sahur itu di akhir malam. Jadi meskipun ada orang sahur jam 10, jam 11 malam, itu, tapi yang lebih afdol atau yang paling sunnah itu adalah diletakkan di akhir malam, artinya dekat-dekat dari fajar, terbitnya fajar. Makanya sekarang itu masyarakat kita sudah terbiasa sahur di jam 3, setengah 4, jam 4. Apalagi kan sekarang imsak di daerah kita, ya silahkan dicek masing-masing daerahnya. Untuk kota Sulawesi secara umum itu jam jam 4:20, ada yang 21, ada yang 25. Itu diperhatikan itu baik-baik. Jadi sahur itu diakhirkan, disunnahkan mengakhirkan sahur itu. Mengapa? Li khabaris sahihaini, karena ada hadis Nabi di dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Makan sahurlah karena sesungguhnya dalam sahur itu ada berkah. Nah, kalau kita ditanya apa sih maksudnya sahur itu berkah? Bapak Ibu, para santri dan santriwati Arisalah Batu Tangga yang insya Allah dirahmati Allah, perlu dibedakan. Berkah itu bukan banyaknya, tapi kualitas dari makanan yang kita makan. Ada orang makan begitu banyak makanan tapi kok cepat lapar. Berarti ada kemungkinan makanannya tidak berkah. Yang kita maksud itu berkah itu biar sedikit tapi mampu memberikan ketahanan buat kita untuk menahan dari lapar dan dahaga. Contohlah, biasa kita kalau tidak puasa, kita kemudian makan sarapan pagi, biasanya siang sudah cari makan. Makan lagi di siang hari, sore atau malam cari makan lagi. Padahal kalau kita puasa, itu sahur itu sedikit. Nah, ada orang sahur banyak. Paling banter sahur itu 1 piring nasi.
Tidak ada yang lebih. Tapi itu sudah tidak akan cari makan di siang hari. Tidak akan merasakan itu sampai buka puasa. Itu yang dimaksud dengan berkah. Jadi berkah itu sedikit. Tapi luar biasa manfaatnya. Luar biasa gunanya untuk tubuh kita. Makanya hampir semua kita ini selalu berdoa berkah. Contoh kita kan kalau makan doa berkah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Minta berkah. Bahkan Nabi dalam tahiyat itu kita berdoa Allahumma wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim itu. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Berkah yang kita cari. Bahkan orang menikah itu yang kita minta berkahnya. Mengapa orang menikah itu berkah yang kita minta? Biasanya istilah berkah itu bertambah. Makanya ada orang menikah itu kan cuma 2 orang dulu, suami istri. Tapi karena berkah yang kita minta akhirnya punya keturunan, punya anak. Itu yang dimaksud dengan berkah. Makanya disebutkan di sini, meskipun cuma sedikit sahurnya, hanya sedikit yang dikonsumsi, sedikit yang dimakan, tapi makan sahur. Meskipun cuma air, mungkin hanya minum 1 gelas air, itu sudah sahur namanya. Makanya jangan ditiadakan itu. Tasahharu, makan sahurlah. Fa inna fis sahuri barakatan, karena dalam sahur itu ada berkah. Di hadis yang lain di Al-Hakim disebutkan ista'inu bi ta'amis sahri ala siyamin nahar. Minta tolonglah dengan makan sahur itu untuk berpuasa siang hari supaya sanggup, supaya mampu tidak merasakan lapar dan dahaga, maka sahurlah. Nah, itu di hadis disebutkan itu. Di hadis yang lain disebutkan as-sahuru barakatun, sahur itu berkah. Fala tada'uhu, maka jangan tiadakan, jangan tinggalkan. Jadi meskipun merasa kenyang, bangun saja. Hanya sekedar makan 1, 2, 3 kurma. Kalau tidak mau makan nasi ya 1, 2, 3 kurma. Atau hanya minum saja, itu sudah cukup. Walau ayyujri ahadukum jur'ata ma'in, yaitu meskipun hanya melepaskan 1 gelas air cukup. Fa innallaha malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Nah, ini yang pokok. Karena Allah dan malaikat itu yusalluna, mendoakan orang-orang yang makan sahur. Bayangkan Allah dan para malaikat yang berselawat kepada orang yang sahur. Berselawat dalam artian berdoa, mendoakan orang yang makan sahur. Di hadis yang lain, saking banyaknya ini hadis tentang sahur ini, la tazalu ummati bi khairin, umatku senantiasa mendapatkan kebaikan, ma'ajalul fitra wa akharus sahura, sepanjang dia mempercepat buka puasa dan mengakhirkan sahur. Jadi sahur yang pokok. Ini para santri-santriwati ini diperbanyak ini betul-betul dipertahankan makan sahur itu. Jadi jangan malas. Meskipun hanya sesuap nasi, yang penting makan sebelum terbitnya fajar. Minum sebelum terbitnya fajar. Sebelum imsak, makan dulu. Minum dulu. Walaupun sedikit. Itu saking pentingnya sahur itu. Jadi sahur ini sunnah. Yang kedua yang disunnahkan itu dalam puasa adalah ta'jilul fitri. Apa itu ta'jilul fitri? Mempercepat buka puasa. Tapi ingat, mempercepat buka puasa itu inda tayakkunil gurubi wa qabla sholati, ketika sudah yakin terbenam matahari. Makanya diperhatikan waktu buka puasa, terutama di daerah kan masing-masing ada radio atau ada pertanda, itu diperhatikan. Ketika sudah bunyi tandanya sudah masuk waktu buka. Dan buka ini qabla sholat, sebelum sholat. Jadi caranya bukan tidak banyak. Buka itu ya sekadarnya untuk membatalkan. Apakah minum, apakah makan, terserah. Hanya di sini sebutkan wa yundabu ayyakuna ala rotabin, disunnahkan buka puasa dulu dengan hal-hal yang basah. Jadi basah, rotab, fatamrin, kemudian kurma. Ya, jadi rotab itu biasa orang maknai kurma basah, kurma kering, fahuluin, kemudian manis-manisan, wamain, famain, lalu air. Jadi yang manis-manis dulu. Nah, yang paling bagus dari manis-manisan itu ya kurma. Kurma, setelah itu manis-manisan yang lain, lalu air. Air itu air putih maksudnya.
Ini. Wa iyakuna witron salasatan fa aksara, atau kalau mau makan kurma itu ya dianjurkan kurmanya ganjil, apakah 3 atau lebih, yang penting ganjil. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin ma ajalul fitra wal fitru qabla sholati afdalu. Ini penting itu, bahwa seseorang itu akan senantiasa melakukan kebaikan sepanjang mempercepat buka puasa. Tapi yakin tadi, buka puasanya betul-betul yakin bahwa waktunya sudah tiba. Jangan karena saking maunya mempercepat buka puasa, belum masuk waktu buka sudah buka, itu bisa batal puasanya. Jadi hati-hati juga. Jadi yakin dulu masuk waktu puasa, buka baru buka. Dan lakukan buka puasa sebelum sholat. Meskipun cuma minum air, penting batal dulu. Nah, hanya tadi sudah dijelaskan yang paling bagus itu adalah kurma dulu. Kurma, setelah itu baru manisan. Kalau manisan tidak ada kurma ya manisan. Kalau tidak ada manisan juga, tidak ada kurma, tidak ada manisan juga, ya famain, air biasa saja. Penting batal. Yang ketiga yang disunnahkan adalah du'a'u akibal fitri, berbuka setelah berdoa. Nah, ini yang perlu, yang karena kemasyhuran kita ini kadang-kadang buka maksudnya akibal fitri itu setelah masuknya waktu buka ataukah setelah berbuka puasa. Jadi dua pendapat di sini. Akibal fitri di sini apakah berdoa setelah masuk waktu buka puasa atau berdoa setelah buka puasa? Apa doanya? Ya itulah yang masyhur kita dengar. Allahumma inni laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu dhahaba az-zama'u wa batallatil aruq wa thabata al-ajru insyaallah ya wasi'al fadli ighfirli alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Ini yang dibaca. Jadi kalau panjangnya tadi begitu tuh hadis-hadis bacaan atau doa-doa yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah. Minimal lah tadi itu yang biasa kita dengarkan di radio. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu dhahaba az-zama'u wa batallatil aruq wa thabata al-ajru insyaallah. Itu yang kita baca ketika mau buka puasa. Tapi kalau di sini di hadisnya malah akibal fitri, setelah berbuka puasa. Kalau memang dilihat dari makna bacaannya, doanya, memang kelihatannya itu dibaca setelah berbuka. Karena itu menunjukkan kesenangan, kenyamanan. Alhamdulillah sudah saya buka. Makanya doanya seperti tadi. Allahumma inni laka sumtu. Saya sudah berpuasa. Artinya sudah lewat nih. Berarti kan buka puasa dulu. Jadi saya sudah saya sudah buka. Saya sudah selesai puasa. Wa ala rizkika aftartu. Ini ada rezekimu, saya telah pakai untuk berbuka puasa. Kalau lihat dari doanya, memang wajarlah di ulama-ulama di kitab-kitab fikih itu doanya akibal fitri, setelah berbuka. Tapi kalau ada yang mau baca sebelum berbuka, ya silahkan, tidak ada masalah. Kenapa orang yang puasa itu dianjurkan berdoa? Li'anna lis-shaimi da'watan la turaddu. Karena orang yang berpuasa itu doanya tidak ditolak, artinya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadisnya, lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turaddu. Orang yang berpuasa ketika berbuka puasa itu ada doanya yang tidak ditolak. Doanya itu tidak ditolak. Makanya di situ kita dianjurkan berbuka puasa karena doa kita ternyata tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan lupa kita semua yang berpuasa berdoalah. Ya, kalau mau ditambah doanya silahkan. Paling tidaklah doa-doa yang masyhur kita dengarkan dalam di radio atau ceramah-ceramah itu yang dibaca. Ini yang kedua. Yang ketiga, doa bagi orang-orang yang berbuka puasa. Yang selanjutnya yang disunnahkan adalah taftirus shaimina, memberi buka orang yang puasa. Bukan berbuka puasa, tapi memberi buka orang yang puasa. Walau ala tamratin au syurbati ma'in au ghairihima. Meskipun hanya buka puasa memberi buka dengan kurma saja atau memberi buka dengan segelas air saja. Yang penting beri bukalah sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang memberi buka dengan makanan,
dengan ayam, dengan apa ya baguslah. Ada yang hanya mampu memberi buka dengan kurma, ya silakan. Ada yang hanya mampu memberi kurma dengan minuman, ya silakan. Yang sudah dapat pahalanya itu. Yang penting kita memberi buka orang. Jadi ini yang apa namanya, yang bagus itu. Jadi sekurang-kurangnya apa yang bisa membatalkan puasa itu memberi buka dengan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ya segelas air itu sudah cukup. Hanya wal akmalu, yang paling sempurna itu ayyushbi'ahum, yaitu memberi buka dengan sesuatu yang mengenyangkan orang yang diberi buka. Makanya di kampung-kampung kita, di masyarakat kita, hanya karena kondisinya sekarang ini tidak memungkinkan untuk kumpul-kumpul, ya paling tidak buatlah nasi dos, lalu kita bagikan ke masyarakat, kita bagikan ke saudara-saudara kita terutama yang masih ada di jalan, yang masih cari rezeki Allah, apa namanya, tukang ojek atau apalah, banyaklah orang-orang, atau di sekitar kita ada tetangga kita yang ya kekurangan, ya kita bagilah, kita berbagi. Nah, ini yang dianjurkan. Jadi memberi buka orang-orang yang puasa. Kenapa? Ya hadis Rasulullah SAW. Karena ada hadis Nabi yang berbunyi, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'un. Bayangkan. Barang siapa yang memberi buka orang yang puasa, maka ia mendapatkan pahala sama dengan pahalanya orang yang diberi buka. Kalau bapak ibu memberi buka puasa 100 orang, berarti bapak ibu sama dengan mendapatkan pahala 100 orang, 100 puasa. Ditambah puasanya sendiri berarti 101 puasa. Luar biasa. Tanpa dikurangi sedikit pun. Ghaira annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'un. Tidak sedikit pun orang yang berpuasa itu dikurangi pahalanya. Tetap orang puasa dapat pahala segitu. Kita yang memberi buka mendapatkan pahala orang yang sebanyak orang yang kita kasih makan, sebanyak orang yang kita kasih buka. Luar biasa. Makanya selama ini masyarakat kita terbiasa memberi buka puasa karena ini yang dikejar pahalanya, luar biasa. Sudah 4. Jadi memberi buka orang yang berpuasa. Yang kelima yang dianjurkan adalah al-iktisalu anil janabati wal haidi wan nifasi qabla al-fajri. Nah, kalau kemarin kita telah menjelaskan bahwa junub itu tidak menjadi syarat sah puasa, tapi disunnahkan mandi sebelum masuknya azan subuh, disunnahkan. Tapi kalau ada orang belum mandi, masuk azan subuh, belum mandi junub, tidak batal puasanya. Tetap sah puasanya. Hanya disunnahkan atau dianjurkan mandi sebelum masuknya waktu subuh. Itu dianjurkan. Kenapa? Liyakuna ala tuhrin min awali shaumi, supaya dia itu dalam keadaan suci mulai start puasa. Jadi startnya puasa dalam keadaan suci. Ya lebih besarlah pahalanya ketimbang junub. Tapi kalau misalnya ada orang junub lalu masuk waktu subuh, ya tidak batal puasanya, lanjut saja. Hanya kalau yang paling sempurna itu ya disunnahkan mandi dulu sebelum masuk waktu subuh. Tapi sekarang kalau berbenturan, mandi dulu nanti tidak bisa makan sahur, maka makan sahur dulu, setelah itu baru mandi. Jangan sampai mandi dulu baru sahur, akhirnya tidak dapat waktu sahur karena mepet. Ya sudah. Jadi kalau ada begitu, sahur dulu, setelah itu baru mandi. Kalaupun mandinya nanti sudah kelewat waktu subuh, kelewat masuk waktu subuh, tidak apa-apa, karena tidak membatalkan puasa. Itu artinya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima'in summa yaghtasilu wa yasumu. Karena Nabi itu pernah dalam keadaan junub karena berhubungan suami istri, kemudian dia mandi lalu dia puasa. Ya, mestinya begitu. Jadi mandi dulu baru puasa. Ini yang sunnah. Lagi-lagi saya harus perjelas, ini sunnah. Jadi jangan sampai masuk di kepala kita berarti tidak sah kalau tidak mandi dulu baru waktu subuh masih junub. Bukan tidak sah, hanya tidak dapat kesunnahan saja, tapi sahnya tetap sah. Itu yang kelima. Yang keenam sunnah puasa adalah kaful lisani wal jawarihi. Ini
mengendalikan lidah dan anggota tubuh an fudulil kalami, dari kata-kata yang lebih, artinya dari kata-kata yang kurang bermanfaat lah. Wal af'alil lati la isma fiha, dan menjaga lidah dan anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan, anggota tubuh terutama dari perbuatan-perbuatan meskipun tidak ada dosanya, tidak mendapatkan positif, tidak mendapatkan pahala, tidak melakukan aktivitas yang tidak mendatangkan pahala. Jadi meskipun tidak berdosa, ya tak usah lakukan. Kenapa? Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab, karena ada hadisnya, jika masuk waktu puasa kalian itu masuk waktu puasa, ya fala yarfus, jangan berkata-kata yang kotor lah. Meskipun tidak berdosa, tak usah kata-katakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Wala yaskhab, jangan cari musuh. Bahkan di hadis itu dikatakan fa in syatamahu ahadun aw qatalahu, kita ada orang memusuhi kita, ya falyakul inni shaim, katakan saja saya puasa, supaya tidak keluar kata-kata yang tidak bermanfaat atau keluar tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat. Terutama kita sekarang ini terutama jempol kita, jangan sampai meskipun tidak berdosa tapi kita masih suka mengupload sesuatu yang tidak bermanfaat, mengupload sesuatu yang tidak berguna. Ya dihindarilah, jangan sampai itu kita tidak dapatkan apa-apa. Jadi meskipun tidak berdosa, dihindarilah mengatakan sesuatu. Kalau sekarang mungkin bukan kata-kata tapi memasang status yang kurang bermanfaat. Jadi selalu berpikir untuk puasa ini melakukan sesuatu yang bermanfaat kepada orang atau yang mendatangkan pahala. Itu yang pokok, itu yang disunnahkan. Yang keenam, yang ketujuh yang disunnahkan adalah tarkus syahwatil mubahati, meninggalkan sesuatu kesenangan-kesenangan yang mubah. Kesenangan tapi kesenangan yang mubah. Kalau kesenangan yang haram kan pasti nih, jangankan masuk Ramadan, bukan Ramadan saja kita tinggalkan, apalagi Ramadan. Jadi ini yang dimasuk kesenangan yang mubah, yang boleh, itu dihindarkan, ditinggalkan dulu. Allati la tubtilus shauma, yang tidak membatalkan puasa. Meskipun kesenangan itu tidak membatalkan puasa, tinggalkan dulu. Contoh, minat talazzuzi bimasmu'in, mendengarkan sesuatu yang menyenangkan, dengarkan musik yang ya tidak bermanfaat. Ya, kalau musik-musik yang bermanfaat, yang mengingatkan tentang sholat, mengingatkan tentang kebaikan-kebaikan, ya bagus juga. Tapi kalau tidak hanya sekedar menikmati saja, tidak mengingatkan sesuatu pada kebaikan, yang tidak usah. Wa mubsirin, sesuatu yang lihat Facebook, lihat makanan, lihat pakaian, tidak usahlah. Lihat pakaian, akhirnya tergiur padahal uangnya tidak ada, akhirnya nanti berpikir yang aneh-aneh, atau usah, ditinggalkan saja itu. Wa malmusin wa mashmumin, sesuatu yang disentuh kalau tidak penting tak usah. Mashmum, sesuatu yang tercium kalau tidak penting tak usah. Contoh, suka mencium wangi-wangian, ya kasyammi raihan, mencium wangi-wangian. Kalau tidak aneh, ya tidak usah dululah mencium wangi-wangian. Walamsihi, menyentuh wangi-wangian, dan dulu wanazir ilaihi, memandang. Dihindari dulu kalau tidak bermanfaat. Kenapa? Lima fi dzalika minat taraffuhil ladzi la yunasibu hikmatas shaumi. Karena hal-hal seperti itu termasuk hal-hal yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai puasa. Jadi karena tidak sesuai dengan nilai-nilai puasa, maka hindari meskipun tidak berdosa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Meskipun tidak menimbulkan dosa, tapi karena tidak sesuai dengan nilai-nilai puasa kita, ya ditinggalkan dulu lah. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan adalah tarkul fasdi wal hijama. Fasdi ini meninggalkan dulu mengeluarkan darah atau berobat lah. Berobat wal hijamati, mengeluarkan darah dengan cara bekam, ya dihindari dulu itu. Baik untuk dirinya atau melakukan untuk orang lain, dihindari dulu. Kenapa? Karena ada orang yang menganggap batal itu kalau melakukan bekam. Jadi dihindari dulu itu. Ini menurut disunnahkan itu, menghindari
menghindari hal-hal yang seperti itu. Nah, yang kesembilan yang dianjurkan adalah at-tausi'atu 'alal iyali. At-tausi'atu 'alal iyali ini ya menyenangkanlah keluarga, memberikan kesenangan kepada keluarga. Ya mungkin keluarga mau makan yang enak-enak, sepanjang kita punya uang belikan, karena itu disunnahkan. Makanya kenapa kita kalau buka puasa suka siapkan makanan-makanan yang lezat ini, karena itu bagian dari menyenangkan keluarga, menyenangkan anak-anak, menyenangkan suami, ibu-ibu buat kue-kue yang enak untuk menyenangkan suami, menyenangkan anak-anak supaya senang. Nah, itu dianjurkan. Wal isani ilal arham, berbuat baik pada keluarga, itu dianjurkan untuk bulan puasa itu. Ya. Wal iksari minas sadaqati, memperbanyak sedekah. Baik sedekah itu kepada fukara, orang miskin, itu disunahkan itu. Memperbanyak sedekah pada bulan puasa. Kenapa? Karena ada hadis Nabi mengatakan, kana Rasulullah ajwadan nasi bil khair. Mana Rasulullah itu adalah manusia yang paling dermawan. Jadi Nabi itu manusia yang paling dermawan. Tapi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan hina yalqahu Jibril. Dan Nabi itu kedermawanannya semakin meningkat pada bulan Ramadan. Jadi Nabi sudah dermawan baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Tapi kalau sudah datang bulan Ramadan, kedermawanan Nabi ini meningkat. Jadi semakin naiklah kedermawanan Nabi ketika masuk bulan suci Ramadan. Nah, ini yang kita tiru, ini yang kita contoh dari Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu ketika masuk Ramadan itu kedermawanannya naik, meningkat. Jadi, nah kita juga dianjurkan, ya minimal kalau bukan kepada fakir miskin dulu, minimal kepada keluarga dulu. Keluarga yang masih jomblo-jomblo, belum ada anak istrinya, ya kepada orang tua lah, kepada saudara. Berbuat baiklah kepada saudara kalau ada rezeki. Karena ini dianjurkan kita memperbanyak itu pada bulan suci Ramadan. Nah, yang selanjutnya yang 10 yang dianjurkan, yang disunnahkan pada puasa ini adalah al-istighalu bil ilmi wa tilawatil Quran wa mudarasatihi. Sibuk dengan keilmuan, termasuk yang kita lakukan ini. Mengapa Pondok Pesantren Arisalah Batetangga punya inisiatif untuk melakukan pengajian Ramadan secara live streaming? Ya, untuk mengisi bulan suci Ramadan ini dengan ilmu. Jangan sampai kita isi dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi kita ngabuburit, tapi ngabuburitnya dengan ilmu, mendapatkan ilmu pengetahuan. Apalagi sekarang ini kondisinya tidak boleh keluar rumah, hanya di dalam rumah, ya kita manfaatkanlah untuk mendengarkan majelis ilmu. Itu istighal bil ilm. Jadi menyibukkan diri dengan ilmu. Wa tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Wa mudarasati, mengkaji Al-Quran, mendalami Al-Quran. Termasuk yang kita lakukan pada sore hari ini kan bagian dari mengkaji hadis-hadis Rasulullah, mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Meskipun bicara tentang hukum, tapi kan landasannya adalah Al-Quran dan hadis. Wal azkar, memperbanyak zikir. Was salati ala nabi, memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Jibrilu yulkin Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Qur'ana. Karena Jibril itu setiap ketemu Rasulullah itu sementara membaca Al-Quran. Setiap malam Jibril bertemu Rasulullah dalam keadaan membaca Al-Quran. Oh, itu luar biasanya. Jadi Rasulullah saja luar biasa caranya membaca Al-Quran. Maksud kita ini umatnya yang tidak ada jaminan masuk surga, tidak ada jaminan maksum, dijaga dari dosa. Ya mungkin kita lebih banyaklah membaca Al-Quran. Tapi jangan juga dipaksakan. Makanya selalu kita kembali ke hadis Nabi bahwa di tubuh kita ini masing-masing punya hak. Istri punya hak, keluarga punya hak, fisik kita punya hak, mata kita punya hak. Jangan juga dipaksakan beribadah. Makanya Nabi juga menegur sahabat-sahabat yang berlebih-lebihan dalam beribadah. Ya sesuai dengan porsinya. Makanya kita harus proporsional sesuai dengan porsi masing-masing. Ya, sesuai dengan kemampuan fisik kita. Jadi kalau kita tidak mampu menghatamkan Al-Quran berkali-kali, minimallah sekali selama bulan suci Ramadan. Itu yang dianjurkan yang ke-10. Jadi istighal, menyibukkan dengan ilmu pengetahuan. Makanya kenapa santri-santri Wati Arisalah Batetangga kita buatkan kajian ini bagian dari menyibukkan dengan
kebaikan-kebaikan dengan ilmu pengetahuan. Jangan sampai kerjanya main game saja, main HP saja, main Facebook saja, yang kadang-kadang Facebooknya bukan hal-hal yang bersifat positif atau bukan kebaikan-kebaikan. Jadi kita ganti, kita isi waktu-waktu ini dengan majelis ilmu. Terakhir yang dianjurkan pada bulan suci Ramadan atau pada waktu puasa itu adalah al-i'tikaf. I'tikaf. La siyama fil ashril awakhir min Ramadan, khususnya 10 malam terakhir. Tapi i'tikaf mulai sekarang sudah dianjurkan. Hanya paling utama, paling afdol itu adalah 10 akhir Ramadan. Kenapa? Li'annahu aqrabu ila siyanatin nafsi anil manhiyat. Karena kalau i'tikaf orang lebih terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kan tidak mungkin i'tikaf di masjid sambil maksiat. Namanya i'tikaf itu di masjid. Misalnya kalau kita i'tikaf di masjid, apalagi kalau sekarang kan tidak boleh rame-rame ke masjid. Ya kalau masjidnya lagi kosong, bolehlah sendiri-sendiri ke masjid. Kalau lagi kosong. Tapi kalau banyak orang, janganlah. Karena jangan sampai kita kejar pahala i'tikaf, tapi malah kena virus corona. Jadi berusaha juga lah. Nah, dilihat-lihat masjidnya kalau kosong, silahkan i'tikaf. Ya, kalau sekarang mungkin tidak i'tikaf di masjid, ya perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah. Ya, wa ityanuha bil ma'murat, dan memperbanyak. Kalau orang itikaf tentu memperbanyak, mendorong kita melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wali rajain ayyusadifa lailatul qadri idh hiya munhasiratun fihi. Dan harapan terbesar kita ketika itikaf itu ada waktu-waktu kita itikaf itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Kan itu yang dikejar orang. Termasuk Rasulullah itu memperbanyak ibadah-ibadahnya di 10 malam terakhir karena Lailatul Qadar. Karena ada Nabi bersabda, "Idza dakhala al-ashrul awakhiru", kalau sudah masuk 10 terakhir, ahyal laila, Nabi menghidupkan malam. Artinya Nabi mengurangi tidur malamnya. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, kasih bangun keluarganya, istrinya kasih bangun, anaknya kasih bangun. Wa syaddal mi'zara, dan memperkuat sarungnya. Artinya memperkuat sarungnya itu berarti bangun malam untuk beribadah. Jadi kalau melonggarkan sarung itu berarti kan tidur orang. Makanya kiasan ini bahasa majazi, bahasa kinaya, bahwa ini memperkuat sarung itu artinya dia memperbanyak bangun malam, dia memperbanyak ibadahnya di malam hari. Itu kalau sudah 10 akhir Ramadan. Jadi dari sunnah-sunnah puasa ini kita belajar bahwa ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan. Bukan hanya sekedar melalui Ramadan ini dengan berbaring, apalagi kalau pakai hadis naumus shaimi ibadatun, bahwa puasanya orang tidur itu adalah tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Iya. Kalau tidur saja bisa bernilai ibadah, apalagi ibadahnya. Kan mestinya pikirannya begitu. Jangan kemudian dimaknai saya mau begadang malam supaya pagi tidur sampai buka puasa. Na'udzubillah. Nanti dilalui salat zuhurnya, dilalui salat asarnya, malah dosa nantinya. Jadi naumus shaimi ibadatun, kalaupun itu bukan hadis tapi itu ungkapan ulama, harus dimaknai kalau tidur saja bisa bernilai ibadah karena tidak melakukan maksiat dan terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, apatah lagi dipakai beribadah, tentu pahalanya jauh lebih besar. Oleh karena itu mari kita terus mengisi bulan suci Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan, apalagi yang disunnahkan tadi, mari kita amalkan satu persatu setiap harinya, sehingga kita betul-betul mendapatkan nilai dari ibadah puasa ini, bukan sekedar mendapatkan kesahan puasa, tapi mendapatkan hikmah dan pahala dari ibadah puasa kita. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Mohon maaf juga karena mestinya kita pada sore hari ini menggunakan Facebook Ar-Risalah Batu Tangga, tapi karena Facebook Pondok Pesantren Ar-Risalah Batu Tangga lagi bermasalah, maka saya menggunakan Facebook saya, dan mudah-mudahan besoknya kita sudah bisa kembali menggunakan Facebook Pondok Pesantren Ar-Risalah Batu Tangga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.